Oke sahabat desa, kita akan mencoba untuk membuat tutorial membantu teman-teman bekerja pendataan desa. Kali ini kita akan mencoba entry survei individu. Nah, sebelum kita melakukan survei ya, sebaiknya sebelum kita melakukan wawancara, sebaiknya informan kita menyiapkan dokumen terlebih dahulu seperti KK, KTP ya. Itu setidaknya itu data yang mesti disiapkan supaya mempercepat kerja-kerja para tim Pokja. Baik, kita coba memasuki survei individu. Oke, yang pertama RT ya, 01 misalnya. Nomor KK ya, ditulis saja sesuai dengan KK yang kita maksud tadi ya. Kemudian diisi, kemudian nama individu misalnya Andi ya, jenis kelamin laki-laki. Kemudian tempat lahir misalnya Bangko, tanggal lahir ya 23/08/1188 misalnya. Usia 32 tahun misalnya. Status pernikahan sudah menikah ataukah masih membujang ya. Apakah sudah kawin, silakan ditulis kawin ya. Kemudian usia pertama kali menikah ya, saat pertama kali menikah misalnya 27 tahun 27 tahun. Kemudian agama Islam, sukunya misalnya suku misalnya Melayu ya, ataukah warga negara Indonesia, tulis nama, nomor HP-nya misalnya itu 82 88 misalnya, contoh ya. Nomor WA ya sama gitu ya, seperti yang di atas ya. Email misalnya, emailnya Alan Askolani misalnya kan @gmail.com, contoh ya, contoh saja nih. FB ya, Alan Askolani misalnya, jika ada FB gitu ya. Kemudian Twitter @Alan Askolani sudah ya. No. Berikutnya Instagram ya, @Alan Askolani contoh ya. Kalau tidak ada di lewat saja. Apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir? Nah, kalau menurut data yang sudah diisi ini artinya kan aktif ya. Ya. Kalau tidak ada, kosong, orang itu tidak punya handphone dan seterusnya ya, berarti tidak misalnya. Tergantung situasi ataukah kondisi yang ada di desa masing-masing ataukah individu masing-masing. Ya, ini survei individu. Nah, kita simpan ya, kita simpan melalui ya, ini masih ada yang kurang ya, WiFi misalnya, WiFi, handphone ya. Kemudian kecepatan akses ya sedang sekarang nih Pak. Simpan, oke, sukses ya. Oh, usia tadi ada yang ini ya, karena ada di ini usia 32 tahun ya. Simpan. Pekerjaan ya, kalau bersekolah misalnya dia tidak terbuka pekerjaannya kalau individu tersebut sifatnya masih bersekolah. Jika bekerja ya, ibu rumah tangga kalau itu perempuan tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja misalnya pekerjaan utama adalah petani pemilik lahan, petani nyewa, buruh tani ya, nelayan, buruh nelayan, guru agama, pedagang, industri, PNS, perangkat desa, pegawai kantor, TKI dan lain-lain. Misalnya kita buat petani pemilik lahan misalnya. Jaminan sosial ketenagakerjaan bisa jadi bukan peserta, tergantung, silakan ditanya sama individu masing-masing. Kemudian penghasilan setahun terakhir misalnya
berapa dikalkulasi penghasilan dalam 1 tahun, misalnya 25 juta misalnya ya, disimpan ya, sukses. Oke. Kemudian penghasilan ya, sumber penghasilan padi, palawija, jagung, kacangan, ubi-ubian, ataukah hortikultura, karet, kelapa sawit, kopi, kakao ya, kelapa, lada, dan seterusnya, tergantung dengan penghasilan individu masing-masing. Ya, kalau dia PNS ya, dah TNI, PNS itu silakan ditulis di sini. Semuanya misalnya kita dari karet misalnya ya, karet. Berapa penghasilan karet? Misalnya 5 ton misalnya. Penghasilan setahun misalnya 40 juta misalnya setahun misalnya. Kemudian disimpan. Oke. Nah, ini muncul di bawah ini kan ada karet 5 ton penghasilan setahun 40 juta, ekspor, diekspor atau tidak? Tidak misalnya. Tidak, ataukah kalau diekspor ya tulis diekspor. Nah, di sini kan masih ada tombol merah ya, bacaan belum diupload. Artinya kan memang kita belum memencet tombol upload ya. Nah, jika ada perubahan data tinggal kita klik edit ya, edit. Kemudian jumlah karet misalnya ada 6 ton, misalnya kita rubah saja 6 ton, disimpan ya. Datanya ini. Nah, jika ada penghasilan lain ya, kita buat baru pada individu yang tadi ya, masih kepada individu Andi tadi ya. Kemudian selain karet ada juga misalnya pedaging, ini contoh, tergantung. Penghasilan setahun misalnya adalah 2 juta gitu kan. Ya tergantung. Diekspor, gimana mau ekspor ya? Tidak lah ya. Nah, lalu disimpan. Nah, oke, di sini masih dengan individu Andi tadi. Andi memiliki penghasilan ya. Pertama dari karet, yang kedua dari ayam pedaging. Penghasilan pertama 40 juta ya, penghasilan yang kedua ada 2 juta dan seterusnya. Jika salah satu individu yang kita survei itu ya memiliki penghasilan yang lebih dari penghasilan ini, tinggal dipilih ditambah baru. Oke. Selanjutnya kesehatan. Kesehatan, apakah si Andi tadi muntaber? Misalnya tidak. Demam berdarah? Tidak misalnya. Campak misalnya tidak. Tapi kalau jika mengalami penyakit-penyakit itu silakan ditulis, misalnya malaria ya misalnya kan. Flu burung. COVID-19, kemarin kena COVID-19, jika iya tulis iya ya. Kalau tidak ya tidak. Hepatitis ya, leptospirosis, kolera, gizi buruk, atau stunting ya, jantung, TBC paru-paru, dan seterusnya. Nah, lalu disimpan. Oke. Kemudian berapa kali ke fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan perawatan? Berapa kali si Andi itu ke rumah sakit? Ya, kalau ada misal sekali gitu ya. Rumah sakit bersalin, misalnya Andi ya gimana mau bersalin ya? Kosong saja, kosong. Puskesmas rawat inap ya. Artinya ini adalah paskes ya, fasilitas kesehatan yang mungkin pernah dikunjungi Andi dalam 1 tahun terakhir misalnya. Nah, apakah di bawah ini ada pilihan ya, jaminan kesehatan, apakah sebagai peserta, apakah bukan peserta, silakan dipilih, lalu simpan. Oke. Kemudian disabilitas ya. Nah, disabilitas misalnya si Andi ini adalah apakah termasuk orang yang disabel ya, orang yang punya cacat gitu ya, baik secara fisik, mental, ataukah sensorik dalam jangka lama ya, seperti tunanetra misalnya. Butakah si Andi gitu ya? Nah, jika tidak ya bang tidak.
ataukah tunarungu, tuli, tunawicara, silakan diisi. Intinya ini masih berkaitan dengan Andi, bukan person yang lain dalam satu keluarga, tapi masih kepada person si Andi misalnya. Oke, lalu disimpan. Oke. Kemudian pendidikan. Ya, pendidikan. Di sini pendidikan tertinggi, misalnya di sini ada pilihan SD, sederajat, SMP, SMA, diploma, S1, S2, S3, pesantren, seminari maksudnya, wihara dan sejenisnya dan lain-lain. Misalnya SMA, misalnya SMA. Berapa tahun mengenyam pendidikan dasar SD, SMP, SMA? 12 tahun. Ya. Kemudian bahasa digunakan, yang sering digunakan di rumah dan permukiman, bahasa daerah ya, bahasa daerah danau misalnya. Bahasa digunakan di lembaga formal ya, bahasa Indonesia. Kerja bakti setahun terakhir. Nah, pernahkah Andi ini yang kita survei ini kerja bakti? Nah, kalau dia sering kerja bakti, ditulis berapa kira-kira dia kerja bakti dalam satu tahun terakhir, kerja lingkungan, ya, fasilitas ibadah ataukah pemakaman gitu ya. Dia gotong royong kalau bahasa daerah, misalnya ada 10 kali misalnya. Siskamling ada gak ya? Kalau ada, tulis sesuai dengan jadwal di pos-pos kamling yang ada di desa. Silakan dicatat di sini, misalnya 5. Pesta rakyat atau adat setahun terakhir ya, pesta rakyat ya, jumlahnya berapa yang pernah diikuti oleh Andi, misalnya 5. Apakah Andi ini menolong orang yang mengalami kematian setahun terakhir? Jumlahnya berapa, Andi? Nah, 15 misalnya. Andi ini sering keluar kayak ini. Kemudian menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir ada. Ya, tapi kadang Andi dari kota sering bantu orang, misalnya 25 kali gitu ya. Menolong warga yang kecelakaan setahun, nah, mungkin Andi juga sering ya, adalah sekitar 7 kali misalnya. Nah, ini sesuai dengan kondisi objektif ya sahabat ya, Pokja ya, semua relawan pendataan desa ya. Nah, dalam setahun terakhir pernahkah memperoleh pelayanan dari desa? Ya, pelayanan desa misalnya ya. Bagaimana pelayanan desa yang diperoleh oleh Andi ya? Dari desa baik misalnya. Andi ini dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan, saran kepada pihak desa? Oh ya, sering. Andi ini orang yang sering memberi masukan yang baik untuk kemajuan desa misalnya. Kalau Andi ini tidak, ya bilang tidak di sini ya, jawab tidak di sini. Nah, misalnya iyalah, anak-anak baik-baik Andi ini. Bagaimana keterbukaan desa terhadap masukan? Berespon, tapi dengan cara yang baik mungkin ya. Kemudian dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana ya? Ada, iya atau tidak. Misalnya apakah terdampak? Misalnya tidak, misalnya setahun terakhir terdampak tidak misalnya. Oke, dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Tidak ya tadi ya, sudah tidak. Kalau ada dia akan muncul lagi pertanyaan ke bawah ya. Kalau bilang jawabannya tidak, maka sudah tidak disimpan. Oke, selesai untuk satu orang individu. Nah, bagaimana seandainya kita sedang melakukan survei ataukah input data untuk warga yang merupakan satu kakak dengan Andi, sementara ini adalah merupakan survei individu. Nah, misalnya Andi punya istri misalnya kan, nah, lalu kita buatkan baru di sini ya. Oke ya, Andi baru gitu ya, baru ya, silakan diisi seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi pastikan ya data-data tadi sudah tersimpan. Oke.
Oke, hasil survei kita coba cek hasil survei individu ya. Kita coba lihat detailnya. Mungkin ada dari proses penginputan tadi yang mungkin belum pas. Sebelum pindah kepada survei-survei yang lain, kita pastikan data ini benar-benar telah dijawab dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, terima kasih sahabat desa, semoga bermanfaat dan salam sukses, dan sukses juga untuk pendataan SDGs desa tahun 2021.